Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong, dan hari ini kita akan melihat terkait dengan jalannya sidang perdana ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pagi ini dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain Nadiem, 3 terdakwa lain akan menghadapi dakwaan. Mereka adalah ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arif. Kemudian Mulyatsya selaku Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021, sekaligus KPA di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020-2021, serta Sri Wahyu Ningsih yang menjabat Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021. Nah, saudara, kita bahas soal korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Mas Mario. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Breaking News pada pagi hari ini, dan juga bersama kita peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi, Bang Mario. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Heri. Bapak-bapak atas kehadirannya di Dialog Breaking News pada pagi hari ini. Saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Mas Zainur, bagaimana Anda melihat kasus secara umumnya terkait dengan pengadaan Chromebook ini? Bahwa ada yang bilang ini tidak ada niat jahatnya, tapi ada juga yang bilang bahwa ini berdasarkan ada sesuatu yang dirancang. Nah, menurut Anda seperti apa? Ya, itu semua akan terlihat jelas dalam persidangan nanti ya, Mas Mario ya. Jadi publik harus dengan sabar dan bersedia untuk mengikuti proses persidangan yang terbuka untuk umum. Nanti kan JPU akan membacakan dakwaan apabila memang terdakwanya sudah hadir. Nah, kurang lebih yang disangkakan dan kemudian sekarang akan didakwaan ini kan Kejaksaan Agung mendakwa bahwa Kementerian Pendidikan itu ketika mereka melakukan pengadaan barang dan jasa itu melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Jadi kalau menurut Kejaksaan Agung itu awalnya berdasarkan kajian yang dilakukan oleh internal mereka, sistem yang paling baik untuk kondisi Indonesia dengan keterbatasan jangkauan internet dan seterusnya itu adalah dengan menggunakan sistem operasi Windows. Tetapi kemudian atas petunjuk-petunjuk tertentu dari NM ini diduga kemudian diarahkan untuk memilih Chromebook. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini persoalan ketidaksesuaian prosedur ataukah memang ini adalah satu niat jahat untuk menguntungkan orang lain, misalnya Google Chromebook ini karena misalnya ada hubungan-hubungan personal antara NM ini dengan mereka. Jadi memang itu harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Jangan juga hanya karena misalnya orang dianggap salah prosedur kemudian dipidana. Yang dipidana haruslah orang yang memang benar-benar punya mens rea untuk melakukan kejahatan tersebut. Semua unsur di dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikornya harus terbukti, dan yang paling penting di situ perbuatan menyalahgunakan kewenangannya atau perbuatan melawan hukumnya memang ditujukan untuk memperkaya orang lain. Nah, kita akan tunggu itu apakah betul ya yang disangkakan oleh Kejaksaan Agung itu ataukah ternyata memang itu hanya sekadar kesalahan prosedur di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, satu lagi Bang Mario yang cukup menarik juga, mungkin ada beberapa kasus yang dianggap menarik perhatian publik ya, ada kemiripan-kemiripan di kasusnya Tom Lembong Ya. atau kemarin di kasusnya ASDP atau di kasus-kasus yang lain. Nah, masing-masing itu punya kekhasan sendiri-sendiri Mas Mario, tidak ada satupun kasus yang sama persis. Nah, nanti yang akan kita lihat adalah apakah di dalam penentuan Chromebook itu ada permulaan-permulaan perbuatan yang menunjukkan adanya mens rea itu, niat jahat. Misalnya didahului dengan pertemuan-pertemuan informal antara NM dengan pihak Google Indonesia. Atau misalnya ternyata ada conflict of interest, ada benturan kepentingan. Apakah karena alasan pribadi ataukah karena alasan-alasan yang lain. Nah, kalau di dalam UNCAC itu
tidak harus selalu menguntungkan diri sendiri dalam arti memperkaya dengan bertambahnya kekayaan. Kalau di UNCSC itu ada yang disebut sebagai undue advantage ya. Itu keuntungan yang tidak semestinya. Tapi ini belum berlaku di hukum Indonesia ya. Misalnya semakin eratnya hubungan mereka atau ternyata ada misalnya hubungan di masa lalu yang sangat erat antara orang yang didakwa ini dengan perusahaan yang dimenangkan dan seterusnya. Nah itu harus kita dengarkan nanti Ya, dengan ini menarik sesama. juga Mas Yani Nur, menarik juga karena sampai saat ini dari pihak Nadiem Makarim sendiri menunjuk kuasa hukum yang sama seperti yang kemarin bersama dengan Tom Lembong. Tapi sebelum saya lanjut ke Mas Yani Nur dan Mas Heri, kita ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnana dan juga Hanil Rivelino yang saat ini berada di PN Tipikor Jakarta Pusat untuk melaporkan langsung terkait dengan jelang sidang perdana ex Mendikbudristek Nadiem Makarim. Putu, hingga saat ini bagaimana dengan kondisi di sana? Apakah memang sebentar lagi akan berlangsung sidang tersebut? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Kalau melihat jadwal memang seharusnya sidang ini dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kami juga sempat mencoba mewawancarai juru bicara dari pengadilan Tipikor yang ada di Jakarta Pusat terkait dengan agenda sidang, dan sejauh ini memang masih dijadwalkan sesuai dengan agenda, yaitu pembacaan dakwaan untuk 4 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret nama ex Mendikbudristek Nadiem Makarim ini pada jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kalau melihat bagaimana situasinya saat ini, meskipun media sudah ramai, kemudian saya juga melihat beberapa kuasa hukum dari Nadiem Makarim ini juga sudah ada di lokasi, tapi ruangan sidang yaitu Atta Ali ini belum dibuka. Artinya kemungkinan kalau kita lihat sekarang sudah jam 9:40, ini masih akan menunggu terlebih dahulu apakah akan tepat waktu atau tidak. Dan kita akan mendengarkan pernyataan lebih lanjut begitu ya, secara lebih rinci terkait dengan sidang Nadiem Makarim dari juru bicara pengadilan Tipikor Firman Akbar. Terkait dengan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, jadwal persidangan adalah pembacaan surat dakwaan. Dengan Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah sebagai Ketua Majelis, kemudian Sunoto, R. Yusman, Mardiantos, dan Andi Saputra selaku hakim-hakim anggota. Oke, rencananya jam berapa Pak? Sesuai jadwal jam 1 siang. Pak, ini ada info katanya Pak Mas Nadiem lagi tidak baik begitu ya. Nah, ini apakah memang nanti persidangan selanjutnya untuk yang dakwaan yang lain tetap dibacakan ya Pak? Terkait dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim, nanti Majelis Hakim akan bersikap setelah mendengarkan laporan dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa pada saat sidang dibuka. Kemudian untuk 3 terdakwa lainnya tetap sesuai dengan jadwal pembacaan surat dakwaan. Ada lagi? Berarti fix jam 1 ya Pak ya? Iya, jadwalnya seperti itu. Tapi kalau untuk Nadiem juga belum terkonfirmasi ya apakah hadir langsung atau tidak? Ya, kita belum tahu karena kita menunggu dari penuntut umum dan penasihat hukumnya nanti seperti apa. Pak, konfirmasi sekali lagi, kalau di jadwal itu kan jam 10, tapi tadi Bapak sampaikan jam 1, jadi sidangnya jam 1. Kita masih menunggu, tentunya sih sesuai jadwal ya di jam 10. Karena lebih pagi ya sesuai jadwalnya. Pak, untuk 3 terdakwa itu akan dibacakan bersamaan atau secara terpisah? Tentu nanti itu teknis dari Majelis Hakim ya, bagaimana nanti pembacaan surat dakwaannya. Ya saudara, kita dengarkan sama-sama bagaimana tadi pernyataan dari juru bicara Tipikor Firman Akbar terkait dengan agenda sidang pada hari ini. Jadi kalau mengutip juga tadi, selain ada 5 orang hakim yang sudah ditunjuk untuk akan memeriksa, mengadili dan juga memutuskan apakah
kesalahan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada Nadiem Makarim CS ini sudah sesuai dengan hukuman yang mengancamnya atau justru keputusannya berbeda. Tentu ini perjalanan yang panjang karena ini masih sidang perdana, masih ada proses pemeriksaan, mendengarkan ahli, mendengarkan saksi, sampai nanti akhirnya masuk ke tahap putusan dari majelis hakim. Jadi ini prosesnya masih panjang, tapi kalau kita tarik sedikit ke belakang Mario dan juga saudara, memang kalau untuk kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Kemendikbudristek begitu ya, ini memang sebetulnya ada 5 orang yang menjadi tersangka, sementara yang sudah menjalani proses atau akan mulai menjalani proses peradilan ini baru 4, karena yang diserahkan pemberkasannya ini baru untuk 4 orang, sementara yang satu lagi ini belum dilimpahkan berkas-berkas perkaranya karena memang masih berstatus sebagai buron begitu. Jadi masih dicari oleh pihak kejaksaan terkait di mana posisinya dan juga apakah akan ditangkap atau tidak. Nah, sehingga dari 4 terdakwa ini, inilah yang nanti akan bersidang seharusnya hari ini, yaitu ada Nadiem Makarim, kemudian juga ada nama-nama lain yang merupakan bagian dari berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, yakni ada ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, kemudian ada Direktur SMP dari Ditjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2020-2021 Mulyadsya, kemudian ada Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2020-2021 Sri Wahyuningsi, dan ada satu lagi yang masih buron tadi, yakni Juristan, merupakan staf khusus dari Mendikbudristek periode 2020-2024. Jadi kenapa kemudian kasus ini menjadi ramai, Mario dan juga saudara? Berdasarkan yang disusun oleh pihak kejaksaan, dalam hal ini adalah penuntut umum, Nadiem Makarim ini disebut sudah merencanakan pengadaan laptop Chromebook berbasis Chromebook ini sebelum dilantik oleh Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo begitu. Ini sudah dibicarakan dengan juristan yang pada akhirnya kemudian menjadi staf khusus dari Nadiem Makarim dan sekarang statusnya buron. Ini sudah dibicarakan kurang lebih 2 bulan sebelum dilantik. Termasuk juga lobby-lobby atau komunikasi dengan pihak Google yang nantinya membicarakan soal pengadaan dari laptop Chromebook tersebut. Ada juga indikasi atau dugaan bahwa Nadiem Makarim ini juga meminta 2 terdakwa lain, ya ini pejabat di tubuh Kemendikbudristek, untuk kemudian mengatur agar Google memenangkan mendapatkan kesempatan begitu ya untuk melakukan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, khususnya untuk bukan hanya pada peserta didik tapi juga di Kementerian Kemendikbudristek dengan menggunakan laptop berbasis Chromebook. Nah, ini yang kemudian diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 2,1 triliun rupiah, sehingga ini membuat kejaksaan akhirnya menangkap dan menetapkan Nadiem Makarim CS ini sebagai terdakwa, dan proses persidangan akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Kita masih nantikan. Kalau kita lihat pasal-pasal yang digunakan, ada pasal 2 dan pasal 3, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, kemudian juga jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kalau kita lihat secara sederhana Mario dan juga saudara, dari pasal-pasal yang disangkakan ini ada upaya untuk memperkaya diri, baik itu perorangan, kelompok ataupun juga perusahaan begitu ya, dan dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita masih nantikan apakah yang akan diambil oleh jaksa penuntut umum ini adalah tuntutan maksimal atau tuntutan yang paling ringan. Karena kalau kita lihat dengan menentukan kuasa hukum yang sudah memegang tom lembong, artinya kesempatan untuk pemaafan ini juga dicari oleh Nadiem Makarim. Kembali ke Anda, Mario. Untuk singkat saja, saya ingin mengkonfirmasi ulang bahwa apakah betul sidangnya akan dimulai jam 10 atau seperti yang tadi disampaikan oleh PN Tipikor atau jam 1, dan apakah memang kehadiran Nadiem bisa dipastikan atau belum sebenarnya? Singkat saja. Ya, kalau melihat pernyataannya sebetulnya juga sudah disampaikan oleh PN Tipikor begitu ya, sudah direvisi bahwa memang proses persidangan ini tetap diagendakan akan dimulai jam 10. Tapi apakah nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain, ini yang masih kita tunggu sama-sama, karena sampai dengan saat ini meskipun kuasa hukum dari Nadiem Makarim ini sudah tiba di PN Tipikor, tapi kami belum melihat kedatangan langsung dari Nadiem Makarim tiba di PN Tipikor, karena Nadiem sendiri ini baru saja operasi begitu ya pada tanggal 11
Desember atau sekitar 4 hari yang lalu, sehingga masih dibantarkan statusnya. Jadi kita masih menunggu apakah nanti persidangan akan tepat dimulai pada pukul 10 atau mundur ke jam yang lain atau bahkan mundur sampai ke jam 1 siang nanti. Mario. Terima kasih Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Hanil Rivelino atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita masih terhubung dengan dua narasumber saya, Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Mas Heri, Mas Zainur masih tersambung ya? Terima kasih. Oke, saya ke Mas Heri melanjutkan pertanyaan apa yang sama ke Mas Zainur. Mas Heri, kalau Anda melihat kasus ini secara luas dari kacamata Anda, apakah memang menurut Anda sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Nadiem Makarim seperti yang disampaikan oleh para penyidik mungkin saja ada mens reanya atau belum atau tidak? Ya, kita belum bisa memastikan sampai pada nanti pembuktiannya terbuka ya. Kemudian juga pada putusan akhir nanti bunyinya seperti apa. Tapi yang perlu kita catat adalah jangan sampai ini jadi presiden buruk untuk kesekian kali kalau ternyata tidak ditemukan mens rea misalnya, sehingga akhirnya rontok semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, kemarin sudah ada kasus Tom Lembong, kasus Hasto, ASDP kan. Jangan sampai ini menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum tindak pidana korupsi kita. Apalagi kalau sekarang ada koreksi-koreksi yang dilakukan oleh di luar dari lembaga yudisial itu sendiri. Nah, ini catatan pertama. Yang kedua, kalau melihat dari rangkaian kasusnya, menarik juga Bang Mario, di mana ini kan sudah pernah diajukan pra peradilan ya. Walaupun pra peradilan itu disesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016 dianggap hanya menguji aspek formil, maka kemungkinan terbuka peluang untuk diuji materialnya dalam sidang pembuktian di pokok perkaranya. Yang jadi persoalan adalah kemarin pra peradilannya kan sebenarnya sudah ditolak. Sehingga kalau membaca secara logika saja, ya seakan-akan di awal ini harusnya dakwaannya kuat ya, bisa dibuktikan kesalahannya. Namun sekali lagi catatan terpenting adalah bagaimana bisa membuktikan mens rea atau niat jahat tadi. Saya mungkin tidak akan menjelaskan kembali yang sudah tadi disinggung oleh Mas Zainur Rohman ya. Ya. Tapi saya lebih konteks mungkin tidak kemudian dalam dakwaan ini akan menyentuh konteks konflik of interest ya, konflik kepentingan yang dalam banyak dakwaan tindak pidana korupsi itu dibunyikan secara samar tapi sulit untuk dibuktikan secara langsung. Nah, kalau itu bisa ditarik ke ranah itu, kalau melihat dari rangkaian kasusnya, itu sebenarnya ada kemungkinan itu arahnya ke konflik of interest ya, di mana ada goto begitu ya, ada yang dikaitkan dengan personalnya Pak Nadiem Makarim sebelum diangkat menjadi menteri. Ini yang seharusnya Konflik of interest antara Nadiem dan juga perusahaan yang sebelumnya dipimpinnya, maksudnya Anda seperti itu? kemungkinan besar ke arah itu dari arah bahwa ketika kita bicara tentang konflik of interest ini kan memang sangat bias ya. Ini yang pintu masuk yang harus benar-benar pakem dilakukan oleh teman-teman penyidik. Bagaimana mengkaitkan fakta-fakta hukum tadi. Ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan bahkan sebelum terpilihnya Mas Nadiem selaku menteri begitu kan. Dan menariknya juga bahwa dalam kasus ini seperti biasa ya dalam tindak pidana korupsi tidak langsung menyentuh pada pelaku utama. Ibaratnya kayak makan bubur panas-panas begitu ya. Dia menyisir dari tepi dan dari sekeliling orang kepercayaannya Mas Nadiem sudah diajukan menjadi tersangka. Dan konon katanya menyebut nama beliau. Nah, ini yang harus kemudian di sisinya Mas Nadiem harus bisa membuktikan sebaliknya kan, bahwa apa yang disampaikan itu ya tidak kemudian menyatakan dia sekonyong-konyong bersalah begitu kan, terlibat dalam pusaran tindak pidana korupsi ini. Belum lagi kalau kita bicara tentang actual loss-nya. Berapa sih nilai kerugian aslinya? Ini kan yang banyak sekarang 2,1 triliun. Ya, ini yang menjadi tren dalam para pelaku yang dijerat dalam tindak pidana korupsi melakukan perlawanan ya. Mereka mengatakan bahwa tidak begitu, tidak demikian bombastisnya atau fantastisnya nilai kerugian. Maka ini juga jadi pintu masuk bagi perlawanan tadi. Belum lagi bagaimana metode alat ukur, ahli yang kemudian menilai itu, karena banyak juga selain BPK dan BPKP kemudian digunakan juga untuk kemudian menaksir atau menilai kerugian negara tadi. Maka menurut saya Oke. ini
jadi pembelajaran betul yang dilakukan oleh para penyidik ya di Kejaksaan Agung, sehingga para penuntut umum dalam ibaratnya ketika dia menghidangkan dengan baik kan berarti bisa kemudian penuntut umum melakukan tugasnya dengan lebih mudah ya, dengan lebih Ya, ya. smooth gitu ya dalam membuktikan kejahatan tindak pidana korupsi. Menurut saya itu catatan umum kita, tidak hanya di kasus Pak Nadiem ya, tapi dengan melihat flashback ke belakang kasusnya Pak Tom Lembong, Hasto, dan juga ASDP. Oke. Begitu. Ya, ya. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini menarik bahwa kalau menurut Anda, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Heri, bagaimana kuat-kuatnya kuasa hukum dari Nadiem Makarim ini untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kalau menurut Anda, apakah sebenarnya kasus ini mau ditarik ke persamaan dengan kasus yang dimiliki oleh Tom Lembong? Karena kalau kita melihat kuasa hukum yang dipakai oleh Nadiem Makarim adalah kuasa hukum yang kemarin membela Tom Lembong. Menurut Anda seperti itu dan bagaimana? Ya, merupakan hak dari seorang tersangka atau sebentar lagi jadi terdakwa ya untuk melakukan pembelaan diri, memilih pembela hukum terbaik yang sesuai menurut mereka. Nah, apakah ini kemudian alasannya sudah berpengalaman menangani perkara-perkara lain? Ya, mungkin bisa jadi ya karena berpengalaman. Tetapi kan dari pokok perkaranya sendiri sebenarnya termasuk di kasus Tom Lembong itu kan putusan pengadilannya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Hanya saja diabolisi. Ya, Oleh dilakukan presiden ya? penghapusan dengan hak prerogatif oleh presiden gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pokok perkara tidak ada hal yang kemudian cukup berbeda gitu ya. Artinya saya juga meragukan taktik itu. Nah, tadi justru kalau kita kemudian sekadar melihat ya, ini kan yang disangka dan sebentar lagi akan didakwa oleh JPU itu kan penyalahgunaan kewenangan ya. Memang NM sebagai seorang Menteri Pendidikan punya kewenangan untuk menetapkan kebijakan digitalisasi pendidikan. Tetapi bagaimana kewenangan itu digunakan? Nah, inilah yang dianggap oleh Kejaksaan Agung telah dilakukannya penyalahgunaan kewenangan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara yang pertama adalah sudah punya calon untuk pelaksana digitalisasi pendidikan. Belum ada kajian, belum ada pengadaan, sudah ada calonnya yaitu Google. Google itu Ya. punya produk namanya Chrome. Barang fisiknya itu namanya Chromebook. Jadi ini laptop yang menggunakan operating system Chrome gitu ya. Yang kedua ya, sudah kemudian dilakukan kajian ya, kajian di internal Kementerian Pendidikan. Hasil kajiannya menyatakan bahwa yang suitable, yang cocok untuk keadaan Indonesia adalah Windows. Kenapa demikian? Karena Chromebook itu harus didukung oleh internet yang stabil. Ya, infrastruktur internet ya. Betul, Chromebook itu tidak bisa jalan tanpa internet karena dia itu berbasis Chrome ya. Chromebook itu wajib ada internet yang kuat. Nah, sedangkan kita tahu ya wilayah Indonesia itu sangat beragam ya. Ada yang internetnya bagus di kota-kota, Oke. ada yang internetnya buruk. Mas Zainur, di berarti yang pedalaman, menurut di daerah. Anda ini adalah Gitu. sebuah kesalahan kalau misalkan pada akhirnya di awal sebelum menjabat menteri kan Nadiem sudah punya pikiran akan menggunakan Chromebook. Tapi jika memang itu tanpa kajian yang pasti, itu sebenarnya salah sebenarnya. Walaupun sebenarnya Chromebook ini menurut kuasa hukumnya adalah salah satu aplikasi ataupun teknologi yang mumpuni untuk anak-anak Indonesia. Ya, kalau itu berhasil dibuktikan ya, Ya. bahwa Nadiem merencanakan sebelum ditetapkan sebagai menteri, kalau menurut saya salah. Kenapa salah? Pengadaan barang dan jasa itu kita tidak boleh punya calon pemenang sebelum ada kontestasi terlebih dahulu, sebelum Oke. ada kajian terlebih dahulu. Itu kan kesimpulan mendahului analisis gitu ya. Jadi belum ada prosedurnya sudah ditetapkan pemenangnya atau ada calon yang kemudian digadang-gadang gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau itu berhasil dibuktikan itu Oke. jelas-jelas merupakan Oke. kesalahan. Nah, tadi saya sedikit Mas Mario itu Boleh, bagus sekali dari Mas Heri soal konflik kepentingan ya. Ini kan tech bro society ya. Jadi kan ini sesama orang-orang yang bergerak di bidang teknologi ya. Nah, kalau itu berhasil dibuktikan, kedekatan-kedekatan personal, kedekatan-kedekatan bisnis, kedekatan-kedekatan di habitat teknologi antara NM ini dengan orang-orang di Google Indonesia, dengan orang-orang di lingkungan itu, saya pikir itu akan semakin memperkuat memperkuat dakwaan ya bahwa telah terjadi konflik kepentingan. Kalau ada konflik kepentingan sih bagi saya itu sudah selesai, itu clear merupakan tindak pidana korupsi dan itu merupakan satu bentuk mens rea. Itu Oke, Mas Mario. saya terakhir ke Mas Heri, singkat saja Mas Heri, bagaimana Anda melihat bahwa selalu digaungkan bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang diterima oleh Nadiem. Tapi yang tadi dibilang oleh Mas Zainur bahwa ini kalau teknisnya tanpa ada perencanaan terlebih dahulu ya salah sebenarnya.
masih masuk akal jika dia memang menjadi seorang terdakwa? Gini, Bang Mario, dalam membaca tindak pidana korupsi dalam sketsa yang lebih besar ya, grand design-nya adalah kita tidak bisa melihat seakan-akan itu keuntungan pribadi yang diterima adalah uang. Ya. Kalau ingin melihat untuk membuktikan hal yang lain, harus ditelusuri apakah ada keuntungan bentuknya saham kah, atau kepemilikan investasi dan lain sebagainya. Itu menurut saya bisa saja dilakukan. Ya. Jadi pemahaman bahwa pelaku kejahatan, saya tidak mengatakan ini yang dilakukan oleh Pak Nadiem ya, tapi dalam satu tindak pidana korupsi, kalau hanya melihat bahwa naik kekayaannya, LHKPN-nya ketika dia menjadi pejabat publik, saya rasa itu sesuatu yang sangat dasar sekali untuk dilakukan satu kejahatan tindak pidana korupsi, dan biasanya untuk kelas kelas yang lebih besar tidak menggunakan lagi pola-pola semacam itu karena pasti sudah diketahui bahwa ada niat jahatnya dan itu terlalu mudah untuk dibuktikan. Untuk kasus semacam ini harus ada effort yang luar biasa ya dari para penyidik, penuntut umum dalam membuktikan bagaimana bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya sesungguhnya bisa membuktikan mens reanya dan ada kerugian negara yang terjadi. Oke, oke. Terima kasih atas apa yang disampaikan Bapak-Bapak. Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, dan juga Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Kita saksikan nanti sebentar lagi sidang perdana ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim akan berlangsung di Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih, Terima Bang. kasih.